kembali dalam ibadah kebaktian anak pada saat ini. Dan mari, walaupun kita sedikit, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah baik sama kita, sudah membangunkan kita dalam tubuh kita ya. Tadi malam, pagi tadi kita dibangunkan supaya kita datang ke sini, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari hari ini ya. Semangat ya. Ayo, Pak, ayo kita juga ikut nyanyi. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk, kita mulai berdiri. Kita akan bersama-sama. Kita berdiri. Kita bersama-sama ucapkan ya. Sumber pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Selamat kembali. Kita nyanyi satu lagi ya sebelum kita nanti mendengarkan cerita hari ini. Ada satu sobatku yang setia. Mbak Ika bisa? Bisa? Iya. Adik-adik bisa? Sekarang lagi bisa kan? Ya. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kita akan buka yuk Alkitab kita, yang bawa Alkitab. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan melalui hukum Tuhan. Abang ngerti tidak bawa Alkitab? Tidak ya? Ini ada bang. Hukum Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sama-sama yuk. Sama-sama ya, harus datang ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh perkara dan kita pada budi. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Tuhan senantiasa mengingatkan pada kita untuk selalu ingat akan hukum Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Begitu?
itu, mari kita berdoa. Minta tolong Pak Majelis untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur karena kami berjumpa dengan teman-teman kami pada pagi hari ini di dalam ibadah kebaktian bersama-sama ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengaruniai pada kami kesehatan sehingga kami dengan sukacita bersama dengan teman-teman kami untuk melakukan kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang hendak Engkau lakukan di dalam ibadah ini, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap amin. Kita kembali membuka dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang 1 di belakang ya. 1 ayat 9. Mbak Tara itu sama Mbak Ika yang bacanya. Ini berita anugerah untuk kita. Dari Mbak Ika. 1, 2, 3. Iya, itu berita anugerah buat kita. Jadi kalau kita, Tuhan saya berdosa, saya menyesal, saya mau bertobat, maka Tuhan juga akan mengampuni apa yang sudah kita lakukan. Ya. Sekarang gantian lagi untuk Abang Toti dan Adik Langit dari Yesaya. Marilah kita bertukara firman Tuhan, sekalipun dosanya merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, itu apa ya kirmisi ya? Mbak Nika? Mbak Nika tahu? Buah ya? Buah yang warnanya mungkin merah sekali itu ya? Iya, seperti kirmisi lah merahnya. Akan menjadi putih seperti salju. Oke. Jadi kalau intinya, kalau kita mau menyesali dosa-dosa kita mau yang tadinya kita suka berbohong, kita tidak lagi bohong. Yang tadinya kita usil, kita jahil, kita tidak jahil lagi, gitu ya. Jadi Tuhan akan mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Jika kita benar-benar menyesal di hadapan Tuhan. Kita sambut tadi berita anugerah dan pertanyaan hidup baru bagi kita. Dengan lagu Tuhan disalibkan karena cintanya, bisa enggak ya? Kepadaku, kepadamu Tuhan disalib, enggak bisa? Enggak ada yang bisa, Bang, bisa? Bisa? Adik Langit? 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir jiwaku panas, mengalir jiwaku hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Semuanya yuk, sekali lagi. Kasihnya seperti sungai
kita akan bersyukur pada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan nanti. Tapi sebelumnya kita buka dulu dalam dari Roma 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, mari kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Bisa semua kan? Sambil kita kumpulkan persembahan kita. Cari ambil amplopnya gede. Oke, kita akan iringi dengan lagu Betapa Hatiku. 1, 2, 3. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, mari kita sampaikan persembahan kita pada Tuhan. Tante Mika bisa tolong Doa. Bapa kami yang di surga yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami anugerah kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini di tempat-Mu yang kudus berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah kebaktian anak-anak suami. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya berkatilah persembahan kami Tuhan, hingga menjadi berkat di hadapan-Mu. Kiranya berkati orang tua kami yang mencari nafkah Tuhan Yesus. Kiranya berikan mereka kesehatan dan perlindungan, sehingga orang tua kami boleh memberikan kami yang terbaik ya Tuhan dan untuk-Mu. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa mengingat teman-teman kami yang belum hadir saat ini. Mungkin pada saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memulihkan mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Sehingga di minggu depan kami kembali berkumpul bersukacita di sini Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh dengar-dengaran apa yang ingin Engkau berikan bagi kami pada hari ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga yang bersemayam, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di sisi berilah kepada ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Silakan duduk kembali. Matius pasal 26. Baik, Kak? Sudah? Mbak Trevi?
Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Mbak Devi? Dan mereka mengirimkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan hukum yang berat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Adik kita bisa baca? Sudah, kita baca ayat yang ke-14 ini. Oke, satu lagi. Adanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Cerita hari ini itu ada rencana jahat yang ditujukan kepada siapa tadi ya? Pada siapa tadi? Tuhan Yesus telah di langit. Jadi ada rencana jahat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini kita itu sedang memasuki masa ada yang tahu? Prapaskah. Sebelum Paskah, jadi kita diajak untuk mengenang, ya, kita menghayati sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus itu Tuhan. Dia sebenarnya sebelumnya sudah tahu bahwa nantinya dia tuh akan diserahkan, dia tuh akan disalib. Dan Tuhan Yesus menerima rencana itu, rencana jahat terhadap dia. Kira-kira siapa ya yang jahat, yang punya rencana jahat itu sama Tuhan ya? Ada yang tahu? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu di dalam 12 murid Tuhan Yesus itu dia sebagai bendaharanya yang memegang semua. Kalau bendahara tugasnya apa? Megang uang. Jadi Tuhan itu sudah tahu bahwa dia akan diserahkan dan Tuhan tidak menolak, dan mereka bersepakat di ayat 3, imam-imam besar dan tua-tua bangsa Yahudi yang mereka memang tidak senang kepada Tuhan Yesus, kepada pengajaran Tuhan Yesus, mereka berunding. Kapan lah ya pasnya, saatnya yang tepat itu untuk kita membunuh Yesus. Jadi mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berencana itu, jahat sekali ya rencana mereka itu ya. Tapi Tuhan itu dengan rela hati, dia tidak menolak, dia akan terima semuanya itu. Untuk apa sih ya Tuhan Yesus tuh kok mendadak mati di kayu salib? Katanya itu untuk apa sih? Apa kan? Menebus dosa kita. Mbak Devi, kok Tuhan Yesus tuh mau-maunya ya mengikuti rencana jahat orang itu? Terus Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib itu buat apa sih? Iya, menebus dosa manusia, dosa-dosa kita.
Terus tiba-tiba ada teman kita, Bang Tati, kita main yuk. Usaha ke gereja gitu kan. Kita nanti aku jajanin lah gitu kan. Terus adik Lani juga gitu. Jadi ada teman-teman di sekitar kita itu yang ngajarin kayak gitu. Abang Tati gimana? Menolak. Kira-kira mau apa enggak? Menolak. Karena apa? Iya, pinter. Aku sudah tahu. Kalau adik-adik? Oh, ditolak kalau model seperti itu ya? Bilangnya gimana? No. Tidak nolak gitu ya? Tidak nolak. Mau ke gereja dulu. Kalau Pak D? Kalau Pak D apa ya? Kalau ada yang ngajak teman Pak D kan ragu-ragu, pengen ikut tidak. Lalu dalam hati Pak D kan ada ragu-raguan. Lalu Pak D memutuskan, iyalah, saya menolak, saya akan ke gereja. Oh gitu. Ya. Nah, kalau Mbak Ika gimana? Ayolah, gini ke, nggak usah lah pergi ke gereja. Kita pergi main deh. Nanti beli kita beli yang enak-enak gitu lah. Gimana Mbak? Mbak Ika mau apa enggak? Enggak. Mbak Trevi? Kalau ada ngajak kawannya yang gitu, nanti lah ke gereja kan bisa besok-besok gitu kan? Kita yang penting hari ini dulu gitu kan? Mbak Trevi gimana? Oh, tambah males ya. Kalau Kenza? Gimana? Menolak juga ya. Kalau Tante Mika nih, Tante Mika. Ikut tak ya? Tidak lah, sekolah minggu lah. Atau Budi. Besok apa nanti kan habis balik sekolah minggu bisa main lagi. Oh iya ya. Jadi kalau ada teman yang pas hari Minggu itu ngajakin kita mau main, mau apa, nanti dulu lah yo, aku tak ke gereja dulu ya. Nanti setelah itu kita boleh main sama-sama gitu kan. Nanti kita main sampai puas kita mainnya gitu ya. Tuh, jadi kita juga mengajarkan pada teman kita untuk saling menghormati. Karena tadi Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi kita harus berterima kasih, kita harus mengucap syukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Ya. Jadi yang pertama kali Yesus tahu bahwa dia itu akan disalibkan karena dia Tuhan. Yang kedua, kita tahu siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, kita berani mengatakan tidak ketika ada orang lain itu yang mengajak kita untuk tadi ya, kita sambut dengan satu pujian. Bapa terima kasih. Bisa semua kan lagunya pendek. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
karena kebaikan Tuhan, karena kerelaan Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan yang jahat. Tuhan Yesus, kami juga mohon Engkau memberkati kami di dalam belajar kami saat ini yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong kami, memberkati kami dan melindungi kami semuanya. Juga Tuhan melindungi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita hari ini, sehingga kami boleh mengerti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama-sama akan mengucapkan iman rasuli kita pada Tuhan. Oke, diundang bagi berdiri. Sudah hafal semuanya kan iman rasuli? Apa? Oke, kita akan ucapkan sama-sama ya. Langsung saja. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan tutup ya dengan satu pujian. Di dalam gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput, tidak mau bertahan. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih. Ibadah kita pada saat ini, dan berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.